Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya menyapa jemaat Tuhan yang sudah hadir di online, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Saat pagi hari ini, di minggu kedua di bulan April ini, mari kita bersatu hati, kita datang menyembah Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami, dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Baik kami yang beribadah di online maupun di onsite Tuhan, kami percaya roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan sembah kami hanya bagi nama-Mu yang besar. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah berlalu, bahkan sampai hari ini kami menyadari kasih setia-Mu terus kami rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus, menghadap tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Segenap kami Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihi
Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan saat pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami menyembah Raja kami yang besar, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang ajaib. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap kami Tuhan. Oh, giranglah, oh, giranglah.
menyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih ya Roh Kudus. Segenap kami Tuhan Yesus, kami mau terus menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kami mau katakan bahwa kasih Allah terus ada dalam hidup kami. Menuntun setiap kami Tuhan. Membarui setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu terus mengalir ada dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan Yesus menyembah Engkau. Kami mau terus Tuhan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, ada Allah yang bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut terhadap ancaman apapun, rintangan apapun. Sebab kami tahu Tuhan kami besar. Sebab kami tahu Tuhan kami dahsyat, berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Perlindungan Allah turun atas setiap kami. Kasih Allah boleh turun atas setiap kami Tuhan. Kebaikan Tuhan terus ada setiap hari, setiap detik. Kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat pagi hari ini. Kami perkatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami memperkatakan kebaikan-Mu terus ada mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga kami Tuhan, FLC dimanapun berada. Kami percaya kuat kuasa-Mu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus, setiap jemaat kami Tuhan ada. Di Indonesia bahkan di Singapura Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Engkau menolong setiap kami Tuhan. Bahkan kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Tuhan. Telinga-Mu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan kami, doa-doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Menjadi kepunyaannya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus program-program Tuhan yang ada di FLC ini Tuhan Yesus. Setiap Tuhan Yesus program yang ada boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkati Tuhan Yesus yang baik. Bahkan hamba Tuhan dimanapun ada Tuhan Yesus mengembalakan. Tuhan Yesus ada boleh setiap bagi setiap mereka. Setiap koordinator-koordinator Tuhan. Engkau Allah yang berkati setiap mereka Bapa. Kasih setia Allah boleh ada untuk setiap mereka Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan gembala kami Bapak Pastor Thomas Chandra Tuhan dimanapun dia berada. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu berada, kuat kuasa-Mu mengalir lewat hamba-Mu. Engkau yang memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang prima dalam setiap kehidupannya. Sakit menyakit tidak menjadi penghalang Tuhan Yesus. Untuk dia lebih gentar lagi Tuhan Yesus melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang berikan umur yang panjang Tuhan Yesus. Bahkan kehidupannya Tuhan Engkau sertai dengan berlimpah-limpah. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus, hikmat-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, visi misi yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami boleh melihat Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan boleh Tuhan Yesus dimuridkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Boleh beroleh kasih sukacita yang daripada Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih pengenalan akan Allah boleh terjadi lebih lagi Tuhan lewat hamba-Mu untuk setiap jemaat FLC dimanapun berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuat kuasa-Mu ada untuk setiap hamba-Mu Tuhan Yesus yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Bahkan juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang ada di pedalaman Tuhan, Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Kami percaya kuat kuasa-Mu ada untuk setiap mereka. Apa yang menjadi tantangan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang mendengarkan seruan setiap mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, roh hikmat Allah boleh ada turun atas setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Setiap full timer Tuhan yang bekerja untuk Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, untuk pekerjaan Allah Tuhan Yesus di wadah ini. Kami berdoa Tuhan kuat kuasa-Mu ada untuk setiap mereka, setiap full timer boleh bekerja dengan sepenuh hati Tuhan Yesus, memenuhi Tuhan Yesus setiap program-program yang ada Tuhan Yesus, melaksanakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, terlebih jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menolong, Engkau yang menjagai mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan setiap kami. Pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Imam-imam musik
pemuji penyembah Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang bekerja lewat setiap mereka, berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Engkau yang menambahkan roh hikmat, roh kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka, untuk mereka boleh melayani Tuhan lebih lagi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini segenap kami Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami. Engkau yang berkati dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan, ketika firman Tuhan diperdengarkan, kami berdoa Tuhan Yesus, setiap telinga boleh mendengar Tuhan, setiap hati boleh terbuka Tuhan untuk firman-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu Ibu Supina Tuhan, yang saat pagi hari ini datang Tuhan Yesus untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap firman ditabur tidak akan ditabur dengan sia-sia, tapi firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai-Mu lebih bibir hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap kami Tuhan di tempat ini, jemaat di Singapura Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa permohonan setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang hilang pengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Karena kami percaya dalam Tuhan ada kekuatan, kemenangan yang baru, keselamatan, kedamaian. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap Tuhan, segenap kami jemaat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami akan bersorak-sorak bergirang, memuji, memuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Mari kita sambut sukacita daripada Tuhan lebih lagi di tempat ini. Nyatakan syukurmu bagi namanya yang besar. Kami naikkan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord.
lagi bagi namanya yang besar, amin. Mari naikkan sorak-sorai itu bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperangkat di kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Angkat tanganmu, katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkitan hidup, one, two, three. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperangkat di kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Sebab Engkau satu-satunya penebus, kalahkan maut. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam dia perlindungan dan pengharapan. Mari semua yang bernafas memuji-muji nama Tuhan. Musik memuji Tuhan. Sebab kasih setianya turun atas setiap kita, amin. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Come on. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya dan perlindungan dan pengharapan. Sebab Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan sekali lagi katakan, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus ada bagi setiap kami Tuhan. Janji-Mu tergenapi Tuhan bagi setiap kami.
Besarlah kesetiaan-Mu Tuhan. Ajaiblah karya-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebab sungguh besar kasih setia-Mu dalam kami, Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan,
berada dalam nanggungan-Mu, Tuhan. Kami berserah hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang akan menolong kami di setiap pergumulan kami, di setiap apapun kami, Tuhan. Kami percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami benar percaya, sungguh percaya. Engkau yang berfirman 2-3 orang berkumpul atasnya, nama-Mu disebut, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Urapin mulut bibir hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu telah siapkan Tuhan, tanpa pengurapan-Mu adalah sia-sia. Urapin bibir hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita semua yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman, katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Sungguh pagi hari ini saya sangat bersuka cita ya. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Supina, staf gembala IFLC Batam. Ini kali kedua saya datang ke tempat ini. Dulu kalau nggak salah ya Oktober 2023. Saya ke sini waktu itu hanya mengikuti ibadah. Kalau pagi hari ini saya ada di tempat ini, saya berdiri di tempat ini, tentunya bukan hebat saya, tetapi ada rancangan Tuhan yang telah dirancang jauh sebelumnya. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu di tempat ini, kakak-kakak di tempat ini, juga Tuhan yang telah menempatkan. Tuhan akan mempercayakan, Tuhan akan memberikan sesuatu. Dan Tuhan punya rencana untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin? Percaya? Pagi hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Bapak Pastor Thomas Chandra, juga Pak Agus yang mengizinkan saya, yang mengundang saya untuk bersharing. Dan saya sungguh bersyukur lewat pelayanan IFLC Singapura, kami Batam ada. Saya sedikit memperkenalkan Batam ya. Kami Batam itu ada karena impartasi Singapura. Waktu itu kalau nggak salah Mei 2022, pertama kali tim Father Love ada KKR diundang sama Bapak Agus. Mei 2022 kalau nggak salah di Orchard ya, waktu itu saya hadir. Dan saya yakin bukan karena kebetulan, tapi memang Pak Agus sungguh mencintai jiwa-jiwa yang ada di Singapura, terkhusus Bapak Ibu semua yang ada bekerja di sini. Beliau sungguh mengasihin jiwa-jiwa, beliau sungguh mengasihin ada lawatan Tuhan terjadi untuk setiap kita warga Indonesia dan juga warga Singapura khususnya. Dan saya yakin beliau sungguh sangat luar biasa, boleh menyediakan tempat ini untuk ibadah. Dan waktu itu saya datang ikut KKR, terus pulang. Bulan Agustus ada informasi lagi, akan ada KKR di tempat ini. Dan juga pembukaan ibadah. Saya berdoa, Tuhan kiranya kalau kali ini Batam juga dilawat. Biarlah Tuhan lewat Singapura Batam juga dibuka jalan. Karena waktu itu kita tanya ke admin, ini ibadah online Bu, kita belum ada mau buka di Batam. Tapi saya sungguh percaya kali ini Tuhan akan juga memperhatikan. Dan tiba-tiba setelah morning blessing, tim dari Singapura
menyampaikan kepada saya, menelpon saya, Ibu, Bapak Agus digerakkan membawa tim Father Love ke Batam. Berapapun jiwanya, Pastor Thomas dan tim akan dibawa dari Singapura untuk singgah 1 hari. Saya sungguh bersuka cita. Saya bilang ke teman-teman, waktu itu nggak banyak juga yang saya kenal, hanya 4 orang. Saya kumpulkan, ternyata setelah dikumpulkan ikut meeting Zoom, ternyata Batam juga banyak. Lewat pelayanan FLC Singapura ini, saya sungguh berterima kasih. Batam ada FLC. Seiring waktu, Batam setelah KKR, kita ada base camp dan akhirnya mulai ibadah juga. Setelah 6 bulan komsel, kita ibadah raya. Dan puji Tuhan, kalau Mei 2024 kemarin, IFLC Batam boleh diterima menjadi jemaat anggota Gereja Bethel Indonesia. Semua karena kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin, saya sungguh juga berterima kasih akan kebaikan Tuhan dan akan pelayanan di Singapura. Mungkin kalau Singapura nggak buka jalan, Batam juga belum ada. Tapi karena Singapura ada hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa, kita lebih di sini banyak. Tuhan kita bilang 1 jiwa berharga di mata Tuhan. Betapa mulianya Bapak Agus di tempat ini, boleh menyediakan tempat ini, boleh kasih fasilitas semua. Karena cintanya akan jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Di saat libur bekerja, tidak harus jalan-jalan kemana-mana. Tidak harus pergi ke tempat-tempat yang tidak penting. Tetapi beliau kasih tempat agar ada tempat untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Ada lawatan buat Singapura, ada kegerakan rohani di tempat ini. Amin. Kalau saya pelayanan ya, awalnya saya memang juga tidak pelayanan, tapi saya memang rindu pelayanan. Tuhan, saya doa Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Waktu itu akhirnya Tuhan kasih kesempatan panggilan ini. Awalnya saya ikut doa dan dari Singapura juga ada tim. Kita berdoa, kita dibimbing oleh Mami kita, Mami Deborah, untuk berdoa dari setiap cabang gereja satelit kita dikumpulkan. Di Singapura ada 2 yang saya kenal, Kak Mantis dan Kak Ripka, yang selalu setiap hari menopang pelayanan, menopang berdoa untuk berjaga-jaga buat gereja kita. Dan saya yakin lewat doa-doa Bapak Ibu Saudara dan kita semua, Tuhan mendengar dan Tuhan akan pakai IFLC baik di Indonesia, di Singapura ataupun di tempat lain. Di seluruh dunia IFLC ada. Kalau kita lihat Zoom ya, di Morning Blessing itu ada dari Hong Kong, ada dari Kanada, ada dari Australia. Banyak jiwa-jiwa di luar sana bisa ikut ibadah IFLC. Terus Bapak Ibu, kita topang doa. Kalau kembali lagi doa, kami dihimpun dari tim doa. Bahkan gembala kita sering mengingatkan kita, terus berdoa, topang gereja ini, berjaga-jaga untuk gereja, untuk gembala, untuk jemaat. Karena kita yakin doa adalah nafas. Doa adalah yang memberi kekuatan, memberi benteng untuk segala serangan-serangan iblis bisa ditangkal.
Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak akan berkhotbah yang berat. Gak ada khotbah, saya hanya bersharing pengalaman hidup saya. Apa yang telah saya dapat, apa yang telah saya terima lewat FLC, saya akan sharingkan. Dan saya berharap Bapak Ibu di sini juga nanti mempunyai sesuatu yang sama yang didapat dari apa yang saya dapat. Kalau akhir-akhir ini ya, kita sering mendengar bencana alam di mana-mana, kita ketakutan. Ketakutan itu ditebarkan iblis, tetapi kita bisa menangkal dengan doa. Lah, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan mendengar. Sekarang banyak orang merasa tawar hati dengar bahwa Indonesia gelap. Tapi kita berkatakan Indonesia terang. Indonesia terang, Singapura berjaya. Itu perkatakan terus. Iblis mengintimidasi kita. Iblis terus katakan, tidak bisa. Kau tidak mampu, tetapi dengan doa kita akan menguatkan iman kita, menguatkan roh kita agar iblis bisa dipermalukan. Lah, saat ini pun kita sering dengar banyak anak-anak Tuhan meninggalkan kekristenan. Bahkan kalau saat ini di infotainment kita selalu dengar si itu lock out dari Kristen, si itu bahkan orang-orang public figure yang kita kenal. Dulu mengenal Tuhan Yesus, dulu bilang Yesus, Yesus, Yesus. Sekarang infotainment sibuk mempublikasikan mereka meninggalkan kekristenan, login di agama lain. Waktu di Kristen tidak ketemu Tuhan Yesus katanya. Kekristenan itu Tuhannya tidak real. Lah, apakah seperti itu? Kita yakin dan percaya. Kekristenan Tuhannya, bukan kekristenan. Orang Kristen percaya Tuhan Yesus Tuhan dan itu nyata. Dan Tuhan Yesus hidup. Apa yang pagi ini saya sharingkan, saya perkatakan bahwa saya mengalami bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Jadi bagaimana doa kita bisa dijawab Tuhan? Saya akan bagikan beberapa poin penting. Ada tiga hal yang penting yang akan saya bagikan untuk pagi hari ini. Apa yang perlu kita ketahui atau kita tanamkan di hati kita? Berdoa itu kita harus tahu. Yang pertama adalah kita harus benar. Yang pertama kita harus benar. Bapak Ibu, saya yakin doa orang benar bila didoakan besar kuasanya. Besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lah sekarang siapa yang disebut orang benar? Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita mendapat keselamatan juga bukan karena upaya kita, tapi karena kasih karunia. Tetapi kita juga diingatkan Tuhan, doa orang benar bila didoakan, doa orang benar besar kuasanya. Lah, kembali lagi, siapa yang disebut orang benar itu? Apakah orang yang bilang, aku aktif pelayanan, aku aktif ke gereja. Bahkan kalau di Singapura ini gerejanya buka jam 10, aku jam 8 udah sampai, bantu dulu betul-betulin. Atau orang yang bilang, aku sudah semua aku lakukan. Bahkan doa pagi, siang, malam aku berdoa. Apakah
Orang yang seperti ini yang dibenarkan Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Dan saya yakin semua orang bisa dibenarkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan orang. Dengan satu syarat. Kita mau bertobat dengan kesalahan kita. Dengan mengaku bahwa kesalahan kita, minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Di saat Tuhan Yesus ketemu dengan wanita yang berzina, Tuhan Yesus tidak menghukum. Kalau dipikir, dia udah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan menurut hukum orang Yahudi dia harus dirajam. Tapi Tuhan tidak menghukumnya. Tapi Tuhan ingatkan, jangan ulangin lagi. Jangan ulangin lagi. Dan habis itu dia bertobat. Nah, kita yakin dan percaya Bapak Ibu. Di saat kita berdoa, di saat kita merasa dibenarkan sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Benar Tuhan itu akan hadir untuk mengampunin kita. Benar Tuhan akan hadir mengampunin kita. Benar Tuhan. Aku minta ampun pagi hari ini, apapun masa lalu saya, apapun yang telah saya lakukan. Aku minta ampun, Tuhan ampunin saya. Bahwa kita diingatkan di Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 1. Mazmur 32 ayat 1. Dari nyanyian Daud. Nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang apa? Dosanya ditutupi. Pasal 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Jadi di sini Tuhan ingatkan, Daud itu sudah berzina. Bahkan dia dosanya itu luar biasa. Dia memplaningkan sesuatu kejahatan. Bahwa dosa Daud itu kalau dibilang itu pembunuhan berencana. Kalau kita sekarang pembunuhan berencana menurut hukum pemerintah bisa 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tetapi di saat Daud ditegur, Daud minta ampun. Daud minta ampun. Bahkan di Roma 4 ayat 6. Roma 4 ayat 6. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya. Banyak kita lakukan sudah. Kita sudah menabur ke gereja banyak-banyak. Kita sudah menyumbang pantai asuhan. Bahkan kita sudah sebar-sebar makanan di pinggir-pinggir jalan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, tadi di Mazmur tadi yang diampunin dosa-dosanya. Untuk dapat pengampunan dari Tuhan, kita harus bertobat. Mengaku dulu. Mengaku di hadapan Tuhan. Bahkan ada di gereja lain ya. Ada, ini kan tar lagi mau Paskah. Ada tradisi minta ampun, pengakuan dosa. Tetapi pengakuan dosa bukan hanya di bibir. Pengakuan dosa kita harus kita nyatakan kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni.
minta ampun Tuhan dan Tuhan akan mengampunin. Harus ada pengakuan dulu. Bahkan di Matius 5, kita buka Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23 kita baca bareng-bareng. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah itu. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kita mempersembahkan korban bakaran, kita menabur banyak-banyak. Kalau hati kita tidak benar, kalau tidak ada pertobatan dalam hati kita, tidak berkenan. Yang terutama kita harus berdamai dulu. Kita harus selesaikan masalah-masalah kita dengan orang lain. Mungkin dengan bos kita, minta ampunlah bos ya, minta ampunlah ya madam kalau saya ada salah. Minta ampunlah ya mister saya salah. Mungkin dengan saudara kita. Enggak perlu kita juga harus datang saudara kita kalau jauh gitu kan. Kita bisa telepon kalau saat ini tuh. Saat itu tuh semuanya serba gampang. Telepon, aku benar minta ampun. Benar, bisa komunikasi saat ini walaupun jarak kita dipisahkan. Kita bersyukur kita hidup di zaman yang modern. Karena tanpa pertobatan pengampunan itu tidak ada. Karena pertobatan menunjukkan sikap untuk sikap untuk apa? Untuk tidak melakukan. Di saat kita bertobat, kita disadarkan dan ada kemauan kita untuk tidak melakukan perbuatan kita lagi. Dan pertobatan bukan hanya tentang mengaku dosa, tetapi memang harus berubah, ada perubahan hidup. Kalau gembala kita di Morning Blessing itu mengingatkan kita gini, pertobatan itu melawan kedagingan. Melawan kedagingan, dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini aktif di Morning Blessing. Saya lihat jemaat Singapura, jemaat IFLC Singapura gitu. Dan saya yakin kita mendengarkan pesan-pesan gembala. Bertobat. Karena pertobatan itu berkenan. Dan pertobatan itu adalah bukan lewat mulut aja aku bertobat. Tetapi memang benar-benar kita harus melawan kedagingan. Dengan menjaga kualitas hidup kita. Yang dulu ya sudah. Mungkin dulu pernah melakukan kesalahan. Ya sudah, gak usah diulangin lagi. Dan itu yang terpenting. Orangnya dibenarkan dulu. Setelah orangnya dibenarkan, untuk poin kedua adalah Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin bagi kita, oh ini yang terbaik. Di saat kita minta jodoh misalnya ya, kita udah kenalan. Kayak saya dulu juga gitu. Untuk dapat suami saya gitu kan, aku merasa bahwa ini memang jodoh dari Tuhan gitu kan. Saya berdoa. Seringkali, kadang doa kita dibarengi dengan keinginan kita saja, tidak bertanya, benar enggak? Jadi di saat nanti setelah kita menikah, ada persoalan, kita digoncang, kita yakin bahwa memang inilah jodoh yang dari Tuhan. Apapun yang terjadi, inilah teman hidup saya. Atau mungkin
Tuhan saat ini aku butuh duit. Butuh kali duit. Aku kayaknya kalau pinjam pinjol, pinjam kredit untuk beli motor. Atau gak usah motor, beli baju. Banyak loh saat ini tuh gini. Beli baju di toko online. Ada apa? Bayar yang kemudian itu apa? Pay letter. Nah, pay letter. Karena aku juga pakai, tapi aku tidak pakai yang pay letter itu. Lebih bagus COD ataupun bayar di situ gitu kan. Ini banyak orang itu uangku gak cukup. Pay letter. Satu barang pay letter. Besok baju kita besok ganti loh. Apa baju kita? Ungu katanya. Waduh, aku gak punya ungu, gimana ya? Gampang-gampang cari di online. Nah. Belilah. Oke, berapa? Gak cukup uangku. Pay letter. Pay letter 1, pay letter 2, pay letter 3, pay letter 4. Berarti mulai dari sebulan hanya 30.000 barang pertama. Barang kedua 30.000. Barang ketiga 30.000. Sampai banyak barang akan kita beli. Berapa ribu yang harus kita bayar setiap bulan? Apakah itu, mungkin kita bilang itu yang terbaik. Itu dimintakan tadi, kita uniformnya mau ungu. Ungu katanya, minggu ini ungu. Aku gak pakai ungu, aku pakai hijau. Aku pakai hijau. Jadi karena gak ada ungu, pay letter tadi. Jadi akhirnya berapa? Oh sudah gitu kan, kalau gak matching dengan sepatuku, pay letter lagi aku nanti. Berapa pay letter harus kita bayar? Mungkin bagi kita itu yang terbaik. Aku pingin menampilkan sesuatu yang bagus. Aku pingin seragam, pakai uniform sama dengan yang lain. Tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Jadi Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kita mau ini, ya ayo gitu. Ikut trending. Itu yang terjadi sering kali loh. Itu yang terjadi. Bahkan Bapak Ibu, kita dengar nih berita online ya, saya itu nggak nonton TV, tapi saya suka lihat YouTube berita-berita yang di TV-TV itu ya. Berita TV nasional yang dimasukkan ke YouTube. Di Indonesia itu apa? Maaf ya, beritanya apa? Pembunuhan. Bunuh diri. Kenapa? Depresi kenapa? Dikejar pinjol. Bahkan di Batam itu di jembatan 2, kalau jembatan 1 tuh sekarang sudah dikasih tiang gitu, nggak bisa melompat lagi. Jembatan 2 itu nggak ditutup, jadi orang di pinggir itu terjun, bunuh diri. Apa itu solusi? Tidak, itu bukan solusi. Jadi terus kita minta, Tuhan aku pingin sesuatu, tetapi aku pingin ini yang terbaik untukku dengan waktu yang tepat. Lah, kita buka di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Satu Korintus 10 ayat 31. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yuk kita baca bareng yuk. Layarnya sudah. Yuk kita baca bareng-bareng. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dilakukan dulu untuk kemuliaan Tuhan. Mau makan, oh iya kita mau kemarin itu ya, mau Uber katanya, belum gajian, THR belum keluar. Aku punya kartu kredit katanya, udah gak apa-apa yuk kita pergi. Wah gak enak lah kalau di warteg katanya kan.
Kalau cuma di food court itu makannya. Jadi kemana? Aku mau dong ke restoran yang itu loh, yang seafood katanya. Nah, kembali lagi gesek. Hanya karena makanan, hanya karena minuman. Tuhan ingatkan, makanan minuman kita, apapun yang kita makan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan dulu. Saya yakin dan percaya Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita sesuai dengan yang kita minta. Tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik dan yang menurut Tuhan itu memang baik. Nah, kita juga buka di Efesus 4. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4:29 ketemu saudaraku? Kita tunggu layar, udah layar juga. Yuk. Janganlah ada perkataan ya. Kita tadi kan makan dan minum. Lah sekarang kita beralih dengan perkataan kita. Kalau kata-kata kita, doa kita, mungkin menurut kita itu benar, tapi belum tentu dibenarkan Tuhan. Saya akan sedikit kesaksian. Karena sekarang itu banyak orang telepon saya. Ada jam 12 juga telepon. Nggak kuangkat lah, orang saya juga capek toh. Besok paginya aku tanya, kenapa Bu? Aku gak bisa tidur Bu, udah jam 12 aku gak bisa tidur katanya. Waduh, kamu gak bisa tidur aja aku dalam hatiku gitu kan. Untung aja malam itu gak kejawab, besok paginya baru kita doakan. Jadi berdoa kalau kita doanya salah ataupun kata-kata kita kotor, Tuhan tidak akan jawab. Lah kenalan saya itu gini, bukan kenalan, ini orang telepon. Tapi saya akhirnya juga kenal, akhirnya ketemu kan. Jadi dia cerita begini, Ibu, iya suamiku itu gak sembuh-sembuh sakitnya. Kapan Pastor Thomas datang? Tolong doakan video call. Loh kenapa? Aku bilang, iya sudah aku bawa kemana-mana, gak sembuh-sembuh katanya. Jadi udah banyak bersering dia. Banyak sekali bersering. Oke, saya dengarkan. Berjam-jam saya dengerin. Iya Bu. Terus saya tanya, adakah sesuatu yang kamu katakan kepada suamimu? Kamu tadi bilang baik. Begini. Adakah sesuatu yang kamu katakan di saat kamu lagi terluka dengan suamimu? Adakah sesuatu? Ingat dulu, aku bilang, ingat. Terus iya Bu, apa? Aku pernah kan Bu, lagi masak, kondisiku juga lagi, maaf hamil muda. Kan bawaannya saya mau itu ya, mau muntah gitu kan namanya hamil muda. Jadi karena suamiku marah. Memang suamiku gak enaknya cuma marah aja, lain-lain baik. Uang dikasih, semua dikasih, tapi marah-marah aja. Jadi saya bilang gini Bu, kayak Pak, marah-marah terus, gak tahu aku lagi begini. Terus Ibu ngomong apa lagi? Nanti kamu sakit dan tidak ada obat dokter, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kamu. Hati-hati, kata-kata kotor kita didengar iblis. Iblis tidak melihat, iblis tidak mengerti pikiran kita, tidak mengerti hati kita. Tetapi iblis memperhatikan kita. Iblis mendengar suara kita. Lalu kita berbisik, iblis dengar. Iblis mencatat. Waktu yang tepat itu akan dibuat jadi. Waktu yang tepat kata-kata buruk itu terjadi. Dan pada akhirnya suaminya sakit. Dokter ABC di Batam dari datangin.
Rumah sakit terbesar di Batam sudah didatangin, tidak ada penyakitnya. Aku bilang minta ampun Bu, cabut kata-kata ibu, cabut. Bukankah kata-kata yang kita perkatakan seolah-olah hanya Tuhan, kelihatannya bagus toh, hanya Tuhan, rohani kali. Tetapi iblis mencatat, iblis menjadikannya kata-kata itu terjadi. Jadi seolah-olah kita akhirnya bilang itu takdir saya. Seolah-olah bahwa itu benar, Tuhan lagi mencobai saya. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Yang mencobai adalah iblis. Tuhan hanya menguji kita biar kita naik level. Tetapi kata-kata yang terucap itu tadi, iblis yang menjadikannya. Supaya apa? Kita mulai kecewa sama Tuhan. Kita mulai tawar hati sama Tuhan. Kita mulai tidak lagi bersekutu dengan Tuhan yang baik. Kita pahit, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kita mulai mempertanyakan Tuhan, kita mulai mengutuki Tuhan. Itu adalah yang tidak berkenan. Itu tidak berkenan. Bagaimana bangsa Israel juga di saat dibawa Musa keluar. Dia bersungut-sungut mengingat apa yang diterima di Mesir. Dia mengutuki pemimpinnya. Dia mengutuki Musa, dia bersungut-sungut. Ngapain kamu bawa ke sini? Kalau bahasa kita sekarang. Pak, ngapain kau bawa-bawa kami ke sini? Di sini nggak ada apa-apa. Di sini gersang. Bagus aku kemarin di kampung sana. Di kampung sana kemarin, di kampung yang sana semua ada. Makanan nggak dibeli, semua bisa bercocok tanam. Sama itu mengutukin. Di saat kita memilih untuk merantau di sini, mungkin apapun masalah kita, dengan bos kita, dengan atasan kita, dengan teman kita, belajar jangan berkata kotor. Supaya tidak dijadikan iblis. Berkatalah yang benar. Berkata yang benar. Makanya di Efesus 4:29 tadi, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau kita maaf nih. Aku kan juga punya anak ya. Anak saya itu selalu perkatakan pagi, anak pintar, anak rajin, anak sehat, anak cerdas, bijaksana. Kata Pastor Thomas, banyak kali Bu katanya. Biarlah pastor, pokoknya yang baik-baik saja aku bilang. Panjang umur, sukses. Itu kuperkatakan tiap hari supaya dia tidak kepahitan. Banyak orang tua di saat jengkel sama anak, bodohko, jangankan ya. Maaf. Ini ya, saya tuh ke toko minimarket. Kemarin waktu liburan panjang tuh, mereka kan dapat tuh uang amplop itu ya. Jadi mereka pada jajan, aku juga antri di belakangnya. Aku kan juga ikut liburan gitu kan. Anak-anak itu enggak cuma di situ juga, aku pergi di tempat-tempat lain selalu bilang, bodohko, sini kok bodoh. Kan ada namanya ya. Namanya bagus-bagus, dibuat bapaknya Yosef, dibuat bapaknya Johannes, dibuat bapaknya David, dipanggil bodoh. Kasihan loh. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita ngata-ngatain seperti itu. Apakah kita membangun? Tidak. Itu mengutukin. Itu tidak akan terjadi. Kata-kata itu tidak akan terjadi kalau kita memang minta sama Tuhan. Jadi saudaraku, tadi doa akan diberikan yang terbaik. Saya juga diingatkan akan doa Elia. Doa Elia di saat Elia itu di saat Elia minta hujan. Dibilang kan Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Kita pun di saat berdoa bisa dijawab Tuhan. Seolah-olah doa Elia itu bagi
Raja Ahab dan istrinya permaisurinya itu adalah doa yang salah. Tapi itu adalah doa yang benar. Kita diingatkan doa Elia ya. Elia itu tahu bahwa Raja Ahab, istrinya Isabel itu menyembah nabi-nabi Baal. Jadi dia berdoa. Dia berdoa agar tidak turun hujan. Itu ayat berapa ya? Aku lupa. Yang supaya tidak ada ada embun. Tidak ada embun. Kecuali kalau saya perkatakan. Lah itu doa Elia itu seperti itu. Tidak ada embun, tidak ada hujan di Israel. Doa Elia minta itu bukan doa yang salah, karena Elia berharap Israel bertobat. Lah, seolah-olah bagi bangsa Israel, gara-gara doa Elia, Israel tidak ada air, Israel tidak ada tanaman, Israel tidak ada panen, Israel kering. Doanya salah seolah-olah ya. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan menjawab doa Elia karena itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Doa Elia ini adalah kehendak Tuhan supaya bangsa Israel bertobat. Jadi di saat Elia berdoa, Tuhan jawab supaya ada pertobatan di Israel. Dan akhirnya Isabel marah, menyuruh orang-orang cari siapa? Elia. Terus habis itu Elia disuruh Tuhan keluar dan menantang nabi-nabi Baal. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Dia buat persembahan. Orang nabi Baal sama Elia sama-sama buat mezbah. Habis sama-sama buat mezbah, kamu berdoa, mezbah persembahan siapa yang akan dijawab Tuhan. Seharian orang nabi Baal berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Persembahan mereka tidak terbakar, tidak ada api datang. Tapi di saat Elia berdoa, dia minta sebelum doa itu guyur dulu dengan air. Guyur persembahan itu dengan air. Air ini kan lawan api, bagaimana api bisa datang kalau basah? Tetapi Elia yakin, dia yakin Tuhan akan menjawab doanya. Diguyur air. Elia tidak perlu lukai badannya seperti orang Nabi Baal. Orang Nabi Baal sampai luka-luka badannya. Tapi tidak ada api datang. Di saat Elia berdoa, api menyambar. Api menyambar mezbah itu. Korban bakaran diberikan pada Tuhan. Dan kemudian doa Elia untuk mendatangkan hujan dijawab Tuhan. Dia suruh Gehazi naik ke gunung, tengok ada awan gak? Sampai 7 kali. Yang ke-7 dia tengok ada awan setelapak tangan. Hanya setelapak tangan. Lah kalau hujan itu kan mendung semuanya. Kita tengok gelap baru kita tahu itu akan ada hujan. Tetapi baru setapak. Tetapi Elia percaya bahwa dia disertai Tuhan, bahwa doanya dijawab Tuhan. Hanya setapak itu, awan setapak itu menjadikan hujan yang sangat lebat. Karena doanya benar dan doanya berkenan di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah yang harus kita ketahui dan pentingnya dalam berdoa itu. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya.
tepat pada waktunya. Tidak ada doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Bukan tidak ada gini, Tuhan tidak memberikan sesuai dengan waktu kita. Misalnya ya kalau pingin mobil, dipaksa-paksa pingin mobil. Kalau waktu Tuhan belum jadi. Saya itu diberkatin dua-duanya bukan karena keinginan kami. Tapi Tuhan tahu bahwa kami butuh kendaraan untuk pelayanan. Tuhan kasih. Ada tamu datang ke rumahku menanyakan, sekarang kamu sibuk apa? Sibuk pelayanan. Ngapain di pelayanan? Oh di pelayanan saya ini itu. Oh butuh mobil berarti. Iya belilah. Nggak mau kami. Nggak cukup, kami nggak mau ngutang, nggak mau kredit, pusing. Tapi dia bilang apa? Berapapun yang kamu butuhkan, saya kasih. Carilah mobil yang kamu mau. Waktumu ada uang kamu bayar. Aku tidak mengejar-ngejarnya. Dan puji Tuhan. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita. Saat yang tepat ada orang bertamu di rumah kami, hanya duduk 5 menit aja. Ngobrol langsung dia seperti itu. Karena memang Tuhan yang mau. Itu waktu Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan menjawab segala permintaan kita sesuai dengan maunya Tuhan dan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Mari kita buka Yesaya 65. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya Amin. Yuk kita baca bareng-bareng. Maka sebelum mereka memanggil aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Hebat kali kan Tuhan tuh. Sebelum kita minta, Tuhan tuh udah tahu loh. Oh, si Kak Ripka butuh ini. Tuhan jawab kasih. Oh, si Hana butuh itu. Jauh hari Tuhan udah tahu. Walaupun mungkin Kak Hana belum minta, dikasih loh sama Tuhan. Kalau itu memang waktu Tuhan untuk memberi, itu tidak mustahil. Tuhan akan kasih, sama seperti saya tadi. Tamuku tuh baru 5 menit menanyakan kamu sekarang kegiatannya apa. Uang untuk beli mobil bukan sedikit, dia beli suruh baru. Kamu kan mau melayanin, kamu mau jemput pastor, kasih yang terbaik. Walaupun mobilnya kecil, yang pasti biar baru. Tuhan tuh tahu kebutuhan saya. Kamu mau pelayanan, mau jemput Pastor Thomas. Dia hambaku yang kusayangin, dia hambaku yang berkenan, dipersiapkan dulu. Saya yakin apapun pergumulan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu minta, Tuhan sudah tahu bahwa itu memang dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Dan aku katanya tadi kan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang bicara, aku sudah mendengarnya. Luar biasa enggak Tuhan kita itu? Jadi kalau kita mau meninggalkan Tuhan kita, rugi enggak? Rugi. Hanya butuh mari berdoa sama Tuhan. Nah itu aja. Yesaya 59 ayat 1. Sampai berapa ya? Sampai jam berapa nanti? Tengah jam lagi, oke. Aku cepat kalau sekarang. Oke, Yesaya 59 ayat 1. Oke, kita baca bareng-bareng lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tuh gak tuli, gak harus dipanggil-panggil, gak harus keras-keras, ngomong aja. Tapi suaraku memang keras, bagaimana ya? Kata Mami itu gini, kata Pastor Thomas begini,
Kalau ditanya kan kalau kita ke Pontianak, mana ini, mana? Batam 1 orang kayak 10 orang katanya. Tapi itu mungkin karena kebiasaan ya. Karena kebiasaan memang suara saya keras. Tapi bukan karena saya teriak-teriak biar dijawab Tuhan, tapi mungkin bawaan. Saya tinggal di pantai, ombak itu besar, kalau nggak keras nggak dengar. Terus habis itu aku kerja di pabrik, lulus sekolah itu kerja di pabrik. Pabriknya itu mesinnya gede-gede. Kalau nggak ngomong keras, temanku kalau aku panggil nggak dengar. Jadi bukan karena apa, tapi karena harus keras waktu itu. Jadi kebiasaan suaranya keras. Jadi ya maaf ya. Jangan tersinggung, saya nggak marah-marah. Yuk kita buka Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7. Siapa yang sudah dapat? Boleh dibacakan. Yuk Nahum 1 ayat 7 kita baca bareng-bareng kalau gitu. Tuhan itu baik. Adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tuh baik, dia mengenal Bang Berry, kenal Kak Mona, kenal kakak-kakak semua, kenal Kak Ripka, kenal Kak Hana, kenal. Tuhan tuh kenal, Tuhan tuh baik. Jadi kalau cuma kita doa enggak dijawab-jawab, belum waktunya, sabar. Tuhan mengenal keinginan kita. Tuhan akan jawab doa kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktunya nyanya Tuhan bukan kita. Jadi saya kembali lagi ke Elia. Sedikit aja aku kesaksian Elia ini. Elia kan ini tadi kan hujan, menurunkan hujan. Tetapi sebelum turun hujan, Elia kan di Sungai Kerit. Disuruh Tuhan pergi ke Sungai Kerit, nanti burung gagak pagi dan petang akan mengirim roti. Minumlah air di Sungai Kerit. Lah udah 3,5 tahun nih, gak ada hujan. Tuhan suruh keluar katanya. Terus jumpain siapa? Jumpain konglomerat ya? Hah? Jumpain siapa? Ada yang tahu? Jumpain janda. Jumpain janda loh. Ngapain? Mungkin pikir dia sebelumnya juga, ngapain Tuhan aku suruh? Dia mungkin janda kaya ya, mau kasih aku makan, mau disuguhin aku makanan-makanan bagus. Karena udah 3,5 tahun aku cuman makan roti yang dikirim gagak. Cuma minum air itu. Mungkin aku mau dikasih jus ya. Mungkin pikirnya seperti itu sebelum dia tahu. Tetapi ternyata dia ketemu janda yang lagi cari kayu. Terus disuruh minta makan. Janda itu pun juga bingung. Aku juga gak punya apa-apa. Persediaan makanku saat ini tinggal ini. Kalau saya kasih besok juga habis dan aku akan mati. Tapi di sini ada mujizat yang kreatif. Di saat Elia mau mengikuti kata Tuhan keluar. Di saat Elia tidak bawa egonya untuk malu meminta pada janda yang miskin itu. Dia sudah bayangin loh, janda miskin paling-paling kalau kita orang makan Indonesia ya, makan nasi. Paling-paling makan dia punya tinggal nasi sama tempe. Ya syukur-syukur kalau tempe siapa tahu cuman garam. Bisa jadi seperti itu. Tetapi Elia mengikuti kata Tuhan. Dia berani minta sama janda itu. Dan janda itu memberikan makanan terakhirnya untuk Elia. Tetapi apa yang terjadi setelah dia masak? Tepung di dalam tampayannya tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak habis. Ada mujizat Tuhan tepat waktunya. Seandainya Elia malu, seandainya dia tidak berani minta sama janda itu karena dia merasa mungkin persediaan makanan hanya nasi sama garam, aku pun gak suka.
Kalau dia tidak ada mujizat. Tapi Tuhan menyuruh Elia keluar tepat waktunya. Ada janda di luar sana butuh pertolongan. Ada janda di luar sana besok akan mati kehabisan. Gak ada stok makanan. Kalau dia gak keluar, tidak ada mujizat. Kalau dia janda itu tidak mau membagikan bawa egonya, tidak ada mujizat. Tepung dia habis, minyak dia habis, besok mati, gak ada stok lagi, gak ada makanan. Tetapi di sini pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya di detik terakhir. Di detik kita tidak punya apa-apa, saat kita minta Tuhan, Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Amin, percaya Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita, tadi Tuhan bilang, aku mengenal. Bahkan di Mazmur 91 ayat 14, ini ayat penutup. Mazmur 91, setiap kali ibadah morning blessing kita deklarasikan. Setiap ibadah raya kita deklarasikan. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini sungguh luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kunya Tuhan. Tuhan tahu itu anakku yang orang Singapura, hatinya tulus, tiap pagi morning blessing ikut mencari wajah Tuhan, mencari saya. Aku tahu dia lekat, aku tahu mereka butuh apa, aku mengenal mereka. Mereka hatinya luar biasa. Maka aku akan membentenginya, aku akan meluputkannya, aku akan memberkatinya sesuai dengan kemauannya. Jadi Bapak Ibu, hanya kita butuh doa, dan doa kita diawali dengan pertobatan kita. Setelah kita bertobat, kita dibenarkan Tuhan. Kita berdoa, apa saja yang kita minta Tuhan sediakan. Amin. Mari saya akan kasih kesaksian satu hidup saya. Bagaimana saya dilahirkan dari keluarga yang bawa kutuk, mandul dan mati muda. Saya nggak percaya. Saya dari gereja sebelumnya, saya tidak percaya masalah kutuk. Tetapi di saat saya ketemu suami saya, sebelum menikah kami berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Itu calon istrimu bawa kutuk mati muda dan mandul. Setelah kamu nikahin dia akan mati setelah 6 bulan. 6 bulan. Suami saya berdoa, Tuhan, kalau aku suruh kamu itu nikahin ini cewek, kok mau mati, untuk apa aku nikah? Dia berdoa sungguh-sungguh, aku mau nikahin dia karena engkau yang mau kan. Suamiku berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya terlewat, 6 bulan itu bisa kami lewatin. Di saat kami 4 tahun tidak punya anak. Sementara aku sudah nikah telat. 4 tahun gak punya anak. Udah ke dokter ABC di Batam udah aku datangin. Gak bisa punya anak. Tuba palopimu tutup. Bapak Ibu, saya sedih. Tetapi saya tidak mau perkatakan kesedihan saya sama Tuhan. Saya sementara aja sedih. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Saya akhirnya baca, menemukan ayat yang sungguh memberkatin saya. Yehezkiel 37 ayat 1-10. Saya perkatakan tiap pagi. Saya perkatakan kalau tulang-tulang kering bisa menjadi tentara yang kuat. Aku yakin sel-sel kandungan saya yang kering, yang mati, Tuhan mampu untuk menghidupkan kembali. Di saat orang bilang,
doa si A dijawab Tuhan, doa si B dijawab Tuhan. Saya tidak minta doa Hana, aku tidak minta berkatnya Sarah, aku minta berkat perempuan Sunem. Apa doanya? Memberkatin hamba-hamba Tuhan. Aku berkatakan, kalau engkau bisa memberkati perempuan Sunem itu, dengan perempuan Sunem itu melayani hamba-hamba Tuhan, aku juga akan lakukan itu. Supaya aku tidak dimadu suamiku, Aku mau melakukan apa yang diminta Tuhan seperti perempuan Sunem. Ku perkatakan tiap hari, Tuhan jawab. Kandungan saya dibuka. Kalau saudara-saudara saya, adik kakek saya meninggal karena kanker. Ibu saya meninggal karena kanker sebelum umur 40 tahun. Adik kakek saya di usia 27 meninggal kanker. Ibu saya meninggal kanker sebelum bukan kanker, dia tumor. Tumor yang waktu itu mau dioperasi tidak jadi. Ibu saya depresi, akhirnya dia komplikasi dan meninggal. Habis itu kakak saya meninggal sakit jantung, usianya belum 40 tahun. Habis itu keponakan saya meninggal di usia 27 tahun. Itu keponakan yang kedua. Habis itu keponakanku yang pertama meninggal sakit jantung. Dan dia menikah 4 tahun tidak punya keturunan. Pamanku 2 orang menikah 2 kali. Dua-duanya pamanku menikah 2 kali dan dua-duanya tidak punya keturunan. Kalau iblis di usia saya 16 tahun, iblis juga mau membunuh saya. Tetapi Tuhan lewatkan saya. Di saat itu ada hamba Tuhan, kamu sudah dilewatkan dari usia mudamu, kamu harusnya mati tapi Tuhan menyelamatkanmu. Tapi hasil operasi itu menutup tubuh palopi saya. Iblis merancangkan pembunuhan saya mati muda, tetapi Tuhan selamatkan saya. Iblis bisa menutup kandungan saya, menutup tubuh palopi saya karena bekas operasi itu. Tapi Tuhan mampu membukanya. Di saat aku perkatakan yang baik, di saat saya doa di hadapan Tuhan, Tuhan buka kandungan saya, kandungan yang sel-sel semuanya yang mati Tuhan hidupkan lagi. Saya yakin dan percaya, sungguh yakin dan percaya, pergumulan Bapak Ibu semua, apapun itu, di saat kita bertobat dan minta sama Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Nanti di ibadah kedua saya akan kesaksian lebih lagi betapa Tuhan itu luar biasa. Mari saya undang kakak pemain musik dan WL, bahwa kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan hidup kita, apapun permasalahan kita, apapun beban yang telah kita terima saat ini, percaya Tuhan tidak mencobain kita. Tuhan tidak pernah mencobain Tuhan. Tidak pernah. Tetapi Tuhan menguji kita agar kita hanya percaya sama Tuhan. Dan Tuhan akan membuka jalan kita. Dan kita yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang telah hamba-Mu sampaikan itu adalah kemauan-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan kuatkan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau yang tahu, karena Engkau tahu isi hati mereka. Engkau mengenal mereka satu persatu Tuhan. Nama mereka Engkau kenal. Bahkan pergumulan mereka Engkau juga kenal. Biarlah Tuhan Engkau jawab seperti yang Engkau kehendakin, seperti yang mereka inginkan Tuhan. Sesuai dengan waktu-Mu, sesuai waktu-Mu Tuhan. Di waktu tepat Engkau akan memberikan semuanya itu.
jadi dan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami kuatkan iman kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya mengundang semuanya boleh duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah tersampaikan di sesi 1 ibadah saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Supina Tuhan beserta suaminya Pak Satis dan anaknya Tuhan Yesus dan keluarga besarnya Engkau berkati. Engkau pakai Bu Supina lebih lagi Tuhan Yesus. Hikmat-Mu Tuhan Kau turunkan dalam hidupnya Bapa yang baik. Biar setiap orang yang mendengarkan boleh dikuatkan, boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus di ibadah sesi 1 ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Yang kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee Time in the Podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service, April 20th, 2025 with Pastor Abraham Irwin. Come and join, we welcome everyone to join us. See you. Worship Miracle Night, May 7th, 2025. Live on-site at IFLC Pontianak. Don't miss it, we welcome everyone to join. We wish you a blessed Sunday. May God bless you abundantly. Kita, saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat pagi. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang sempurna. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan kita semua yang sama-sama telah menerima berkat. Katakan amin.